sore. Selamat sore ya teman-teman ya. Sore ini Liku-Liku ada di daerah Kaliurang di Yogyakarta. Ini tempatnya bagus banget, cuman sayangnya lagi hujan ya, lagi gerimis, jadi kurang bisa menikmati alam. Nah, sore ini Liku-Liku akan sedikit membahas terkait dengan yang sering ditanyakan di kolom chat ya. Jadi gimana sih agar air minum kita itu menjadi segar gitu ya. Ini pertanyaan yang memang sering ditanyakan ke channel ini ya, dan saya rasa ini sesuatu yang wajar karena memang kita sebagai pemain depot itu tugasnya adalah memproduksi air dengan kualitas yang baik dan tentu saja segar ya. Nah, kesegaran air itu kan sebetulnya dipengaruhi oleh banyak hal ya. Ya tentu saja parameter kualitas air yang ada di peraturan itu semuanya kita penuhin ya. Terus kemudian selain parameter kualitas yang harus dipenuhi sesuai regulasi, sebenarnya kita bisa menciptakan air minum kita itu jauh lebih segar. Nah, sebetulnya kuncinya dari mana sih? Kuncinya ada di treatment. Kita kan punya ada yang menggunakan dua treatment ya, ada FRP yang isinya sand filter dan satunya isinya adalah karbon aktif. Nah, kuncinya sebetulnya ada di situ ya. Kuncinya ada di situ. Nah, pertama sand filter itu yang mesti harus kita treatment sebaik mungkin ya, sebaik mungkin karena itu gerbang pertama untuk mereduksi rasa air yang tidak begitu segar ya. Jadi itu direduksi di sand filter itu, ada manganis, ada zeolit, ada silika, terus ya ada banyak lagi ya sand filter yang bisa dipasangkan di FRP itu. Nah, kuncinya adalah kita memang harus rajin untuk backwash ya. Itu yang pertama, kita harus backwash. Kemudian volume dari sand filter itu sendiri itu harus cukup. Jangan sampai kita punya tabung yang panjang tapi volume sand filternya cuma sepertiga atau setengahnya. Nah, ini nggak akan efektif ya. Yang efektif kalau kita punya FRP yang panjang itu ya, itu sisakan kurang lebih 25 cm saja dari ujung, dari atas ya, dari three-way valve itu ya, kira-kira 25 cm sampai 30 cm lah maksimal itu ya. Itu sisakan itu. Selebihnya adalah sand filter. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar penyerapan partikel-partikel yang tidak digunakan dan yang membuat air kita itu tidak terasa segar itu bisa maksimal ya. Kita perlu perdalam penyaringannya itu perlu lebih dalam lagi ya. Itu pertama ya. Jadi volume dan backwash tiap hari. Yang kedua, FRP yang kedua adalah karbon aktif. Nah, karbon aktif itu kunci utama justru ya. Orang kadang tidak begitu berpikir memprioritaskan. Jadi orang kebanyakan tidak begitu memprioritaskan karbon aktif itu yang dipakai yang harus seperti apa. Nah, karbon aktif ada yang murah, ada yang mahal. Ada yang satu sak isi 25 kilo ya. Itu harga 300.000 itu ada. Tapi ada yang memang kualitasnya bagus, harganya sampai 2.500.000. Itu selisihnya banyak banget. Selisihnya gede banget. Dan ini menentukan kualitas. Saya kapan-kapan akan share membandingkan karbon aktif yang murah dengan yang mahal itu seperti apa
ya secara visual dan cara kerjanya seperti apa. Nah ini harus diperhatikan. Jadi kalau mau punya air yang kualitasnya bagus ya, tentu saja ya, pertama treatment yang desain filter tadi yang gerbang pertama itu yang pastikan itu bagus ya, pastikan bagus dan maksimal penyaringannya, terus kemudian sering di backwash, dan yang kedua karbon aktifnya ini juga harus dipilih karbon aktif yang bagus ya, karbon aktif yang bagus, karena karbon aktif itu kan memang sifatnya itu menyerap bau yang enggak sedap, terus kemudian partikel-partikel yang sisaan dari media FRP tadi yang lolos itu kan masih keserap di karbon aktif. Dan karbon aktif itu kan karena banyaknya yang bagus ya, karbon aktif yang bagus itu pori-pori ya, jumlah pori-pori itu sangat banyak. Ini yang membuat air minum kita itu menjadi segar ya. Tapi kalau karbon aktifnya enggak bagus ya, tentu saja pori-pori dari karbon aktifnya sendiri itu enggak bagus, jadi daya serapnya ya, daya serap dari karbon ini untuk partikel-partikel yang tidak diinginkan itu jadi enggak bagus ya. Maka perlu kita pilih karbon aktif yang memang kualitasnya bagus ya. Toh karbon aktif itu juga nggak sering-sering ganti ya, karena itu kan treatment terakhir setelah treatment sebelumnya tuh ada FRP, dan mungkin kemungkinan ya teman-teman yang air bakunya itu berat bisa menggunakan softener dan yang lain. Nah, ini karena ini gerbang terakhir sebelum diproses sterilisasi dan masuk ke galon. Nah, ini daya pakainya itu akan lebih panjang ya, karena memang kotoran yang atau cemaran yang masuk ke dalam tabung FRP yang isi karbon itu sudah nggak banyak ya. Nah, dan apalagi kalau sering-sering backwash, dan itu juga akan membuat karbon aktif kita itu semakin berumur panjang ya, mungkin bisa 2 tahun 3 tahun itu bisa dipakai ya, tentu saja dengan pengecekan yang rutin ya. Kalau misalnya dirasa sudah kualitasnya udah nggak bagus, itu mungkin bisa dikeluarkan dari tabung FRP, dikeluarkan kemudian dicuci di luar ya, dicuci di luar kemudian dikeringkan lagi. Nah, harapannya apa? Harapannya biar pori-pori yang ada di dalam karbon itu juga akan terbuka kembali, dan nanti bisa akan daya serapnya itu akan bagus, dan itu akan kembali mendekati normal lagi. Nah, ini kunci yang harus dipahami ketika ada pertanyaan bagaimana membuat air minum itu terasa segar. Ya, kuncinya cuma 2 itu. Kita harus rajin backwash dengan sand filter yang tadi saya bilang harus mencukupi, dan yang kedua pemilihan karbon yang bagus dan juga volumenya juga mencukupi ya. Mungkin satu tabung FRP itu bisa 2 sak atau ya kemasan 25 kilo, artinya 50 kilo ya, itu sudah cukup untuk membuat air minum kita jadi berkualitas dan lebih segar. Oke ya, mungkin itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini menjawab, dan tunggu saja nanti saya akan coba praktekkan ya, atau secara visual membedakan karbon aktif yang bagus dan yang kurang bagus. Tunggu saja ya, jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini ya. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang ya, dan yang sudah subscribe terima kasih sudah ikut membesarkan Liku-Liku sehingga Liku-Liku bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan selamat sore, tetap jaga kesehatan.